Baik, saya akan khotbah berseri yang untuk minggu ini tentang disrespectful behavior, perilaku-perilaku yang tidak terhormat. Nah, hari ini saya akan bahas khususnya perilaku apa yang tidak berhormat, suka bertengkar. Waktu saya sedang tidur, tiba-tiba firman Tuhan masuk gini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Kita lihat sama-sama. Amsal 20 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kalau bisa disingkat, orang bodoh suka bertengkar. Katakan amin. Orang yang terhormat itu menjauhi perbantahan. Satu kali saya di restoran dan tiba-tiba ada orang yang manggil pelayannya sambil berteriak, "Panggil manajer kamu ke sini," katanya gitu. Saya perhatikan yang dimarahin itu waitress ya. Terus dia bilang ini, "Panggil manajer kamu ke sini." Lalu dia marah-marah, dia bilang, "Saya pesan ini tidak pakai," katakanlah saya lupa itemnya apa. "Saya pesan ini tidak pakai telur. Anak saya alergi telur. Kenapa kamu kasih telur?" gitu, marah-marah. Menurut saya gini, orang itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau Anda orang kaya, masa sih pelayan waitress itu yang gajinya nggak seberapa, Anda bikin dia dipecat hanya gara-gara koki salah masak dan pelayan itu lupa kasih tahu? Pernah nggak mikir, kalau sampai waitress itu dipecat gara-gara dia salah bikin order makanan kita? Lalu bagaimana keluarga yang dia tanggung? Bagaimana mamahnya? Mungkin mamanya janda. Mungkin dia sekolahin adiknya. Cari kerja kan susah ya. Saya lihat di berita lagi ada pemecatan besar-besaran. Pernah gak mikir sebelum marah tuh mikir dulu gitu? Saya tahu kesal sekali. Kita udah nunggu lama, kita lapar dan makanannya salah. Tapi pernah gak berpikir dampak dari kemarahan kita? Kalau kita orang kaya kasarnya gitu ya. Yang kaya katakan amin. Amin. Kan bisa pesen lagi. Bahkan satu kali saya makan di restoran di Moy bersama anak-anak saya. Saya pesen pizza. Saya bilang mau pakai yang daging. Ya, dia ada slice yang steak gitu di atasnya. Kemudian datanglah pizza itu, nggak ada apa-apanya, cuma onion rings. Nggak ada chicken, nggak ada beef. Kemudian waktu sebelum bill datang, saya bilang sama waitressnya, "Kan tadi saya pesen yang pakai beef, Pak." Terus dia bilang, "Ya udah Bu, nggak apa-apa. Sini saya ganti." Saya bilang nggak usah. Karena apa? Pizza itu 8 slice. Sudah dimakan 3, saya ambil 1, anak saya 1, suami saya 1. Saya bilang sisa 5, masa mau bikin baru lagi? Saya bilang nggak usah, it's okay. Nah biasanya orang ngaji mumpung, makan, nggak enak ganti baru gitu. Kalau bisa nggak bayar gitu kan. Nah selesai kami makan, bill datang. Saya lihat di casnya tetap yang steak. Saya bilang dong, "Loh kan tadi udah bilang datangnya nggak pakai steak, masa harganya sama?" Terus mereka datangi saya, mereka bilang gini, "Udah gini aja Bu, nggak usah bayar aja pizza ini." Oh saya bilang enggak, saya nggak mau makan nggak bayar. Saya mau bayar, tapi harusnya kan ada potongan karena harganya harusnya lebih murah, nggak pakai daging. Pizza onion ring. Akhirnya dia lihat saya, dia bilang ini, "Oke Bu, saya kasih potongan harga aja." Saya bilang that's fair enough. Akhirnya saya bayar. Ngobrol punya ngobrol, suami saya iseng, "Bapak nggak pernah lihat istri saya? Suamiku ini suka bikin aku malu memang gitu." Saya nggak pernah ngerasa ngetop loh, beneran deh. Saya malu banget digituin gitu. Waktu suami saya bilang, "Bapak nggak kenal istri saya?" Si bapak itu enggak gitu. Terus, nah loh gue bilang syukurin loh. Nah, terus bapak itu bilang gini, suami saya bilang gini, "Bapak Kristen?" "Iya." "Gereja apa?" Disebutlah salah satu denominasi. Dalam hati gue gini, puji Tuhan gue bayar. Sampai gak bayar loh. Ya TikTok, di pendeta makan gratisan gitu kan ya. Jadi gini, intinya apa? Saya kasih lihat bahwa saya pun waktu orang bikin salah saya tegur. Saya juga mau mereka belajar, you have to be fair. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh kalau orang salah kita gak boleh marah. Boleh, tapi caranya. Ketika Anda
marah-marah, Anda sedang memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Anda sedang mempermalukan diri sendiri. Mungkin ada orang yang mungkin menyampaikan sesuatu yang gak baik tentang Anda. Contoh gini, ada satu teman bilang gini, Ciheni, tahu gak? Si A itu ngomongin Cici di belakang. Dia ngatain Cici tuh gini. Terus saya diam, saya bilang, oke, thank you. Nah, saya renung gini, saya harus tegur atau saya diam aja? Tegur baik-baik Bu Heni, jangan. Saya mikir gini, kalau saya tegur, apa dampaknya? Merusak hubungan. Orang yang kita tegur pasti gak enak karena ketahuan jelek-jelekin kita, betul gak? Merusak hubungan. Yang kedua, nama baik kita rusak. Bisa aja dia malah tambah jelek-jelekin kita. Yang ketiga, sikap kita ketika marah sama orang, katakan kita melabrak orang gitu, kita sedang mempermalukan diri sendiri dan orang lain. Seperti tadi saya cerita, waitress yang dimaki-maki di depan orang banyak. Kasihan sekali loh, dia malu banget loh. Saya sampai geleng-geleng. Saya bukannya sebel sama waitressnya, saya malah sebel sama orang yang marah-marahin waitress itu. Pengen rasanya gue bilang gini, udah bapak pergi aja saya yang bayarin gitu. Pengen saya ngomong gitu. Tapi sebelum kita marah sama orang, Firman Tuhan bilang ini dalam Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi ketika kita dengar orang ngomongin kita, ipar kita ngomongin kita, dan lain sebagainya, jangan buru-buru ngelabrak orang, marah-marahin orang, atau nanya, lu ngomong gua apa? Ngomong apa lo? Gitu. Jangan. Pikirlah betapa rusaknya hubungan ke depan. Buat saya hubungan sangat penting. Tuhan itu Tuhan hubungan, makanya Yesus datang selamatkan kita. Jangan rusak hubungan. Katakanlah benar orang itu ngomongin saya, tapi kan orang ngomong ada alasannya. Katakanlah saya memang salah gitu. Biarin aja lah orang mau ngomong apa. Saya percaya we have to choose love over anger. Kita harus memilih kasih daripada marah. Amsal 17 ayat 9 bilang gini, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kalau kita marah sama orang, hubungan rusak. Tapi kalau kita nutupin aja pelanggaran dia, kita sedang mengejar kasih. Saya pura-pura gak tahu orang-orang yang ngomongin saya di belakang. Hari ini mereka ada jadi pelayan Ici. Kenapa? Mereka aja gak tahu bahwa saya tahu. Wah, Ibu Heni pura-pura. Enggak, saya belajar melakukan firman Tuhan ini. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Menurut saya, ngomongin saya itu bukan pelanggaran besar. Mungkin gini, kita harus dewasa untuk mikir gini. Sometimes waktu orang terluka, mereka butuh tumpahin, mereka butuh curcol, curhat. Nah mungkin gak bermaksud ngejelekin, cuma ngomong gitu loh. Ciheni tuh gini. Tapi dia tidak membenci saya, ngerti ya? Jadi sometimes kita terlalu sensi, mudah tersinggung. Kita terlalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil aja. Maybe saat itu dia cuma curhat, bukan ngejelek-jelekin. Gitu. Bahkan sampai ada yang menjelek-jelekan saya di YouTube aja, saya biarin. Kita nggak punya power atas omongan orang. Kita nggak bisa stop orang berhenti ngomongin kita. Betul nggak? Kita nggak bisa bilang gini, dilarang ngomongin saya, nggak bisa. Saya punya kelemahan dan kalau itu jadi bahan perbincangan ya berarti saya harus belajar jadi lebih baik, gitu aja. Istri yang bijak itu tidak suka bertengkar, ya. Attitude yang tidak terhormat gitu. Istri yang suka bertengkar terus, suaminya salah dikit diomelin, disalah-salahin, selalu memicu pertengkaran. Amsal 21 ayat 19 bilang gini. Baca sama-sama, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Kemarin saya ketemu sama Pak Jarod Wijanarko, kami taping untuk Impact Woman. Tahu nggak Pak Jarod bilang apa? Hidup dengan orang yang suka bertengkar itu seperti dikejar anjing menggonggong setiap hari. Anda pernah nggak dikejar anjing? Yang pernah dikejar anjing angkat tangan. Dogs lover ya rata-rata ya. Oke, saya senang banyak yang jadi teman saya. Waktu kecil saya pernah dikejar anjing.
Anjing sendiri, anjing papa saya. Sejak itu saya trauma. Kalau gue ke rumah orang ada anjing, gue gak mau masuk. If I come to your house ada anjing, you better kunci dulu. Take it away. Kalau anjingnya baik, nggak jilat-jilat, nggak gonggong-gonggong, nggak agresif. Basically, saya takut sama orang agresif. Jadi kalau anjing itu agresif, saya takut. Tapi kalau dia kalem, dia duduk diam kayak cocok gitu kan, saya pegang-pegang, ih kayak boneka gitu. Tapi kalau dia agresif, saya trauma banget dikejar anjing waktu kecil. Lari saya. Nah, waktu kita dikejar anjing, masih ingat rasanya? Takut, stres, marah, cemas, letih, emosi, semua jadi satu. Semua emosi negatif tuh gak bagus buat kita. Betul gak? Menimbulkan penyakit. Bayangin kalau kita hidup dengan orang yang suka bertengkar. Itu kayak hidup dikejar anjing tiap hari. Saya waktu dengar Pak Jarod ngomong gitu, it's true, you know. Stressful, hidup dengan orang yang suka bertengkar. Orang tuh kalau diajak bertengkar terus, pasti responnya dua. Fight or flight. Orang kalau diajak bertengkar, dia ladenin atau dia lari, betul nggak? Nah istri-istri, kenapa suamimu jarang di rumah? Kenapa suamimu kalau bisa pergi pagi pulang subuh? Mungkin Anda sering bertengkar, jadi dia males. Istri-istri juga sama curhat ke saya. Suami tuh dia males ngomong sama suaminya. Kenapa hubungan dingin dimulai dari males bicara? Komunikasi putus, hubungan pasti dingin. Hubungan seks hancur. Kenapa? Karena tiap kali ngomong dikit, emosian. Punya suami yang otoriter. Ada lagi gini, apa yang membuat istri malas ngomong sama suami, tau gak? Selalu disalah-salahin. Punya suami yang kayak gitu jangan angkat tangan. Saya satu tempo malas ngomong sama Jojo. Apa saja. Mau tentang yayasan, tentang apapun. Tiap kali saya ngomong, saya disalahin. Akhirnya kami bertengkar. Perempuan itu cuma pengen didengar. Nggak usah ngomong, dengar aja gue ngomong. Karena kita kesel gitu loh. Jadi satu kali saya cerita sama suami saya, tuh anak komsel lu ngejelek-jelekin gue tuh, ngatain gue begini-begini. Sesuatu yang tidak benar gitu. Parah omongannya soalnya. Jadi saya bahas ke suami saya supaya dia nasehati gitu. Suami saya reaksinya tau gak apa? Ini mumpung dia gak ada ya, dia bilang gini, kamu tuh yang jahat. Dia bilang gitu. Marah gak saya? Saya dijawab gitu. Jadi ceritanya saya itu ngasih uang ke anak saya waktu anak saya diajak pergi main sama dia. Dia punya anak yang seumuran. Excel diajak. Saya masukin uang ke Excel, saya kasih ke neninya. Saya bilang, nanti kalau makan, kalau main bayar sendiri ya, nggak boleh dibayarin sama uncle ya. Oke. Nah, si istrinya ini nggak tahu kalau suaminya itu nggak mau waktu neni saya bayar, dia ambil uangnya dimasukin ke tas Excel. Nah, si istrinya cerita kemana-mana, katanya itu Ciheni tuh nitip-nitip anaknya ke saya jadi beban tuh, kan mesti dibayarin makan, mesti dibayarin main. Bayangin ngomongnya kayak gitu. Padahal anak saya si Excel tuh susah makan. Berapa duit sih bayarin anak gue makan gitu kan? Emosi gue. Jadi saya nggak mau ngelabrak dia. Saya kasih tahu suami saya. Namanya suami sendiri, curhatlah kita. Kok bisa dia ngomong gitu? Saya bilang. Terus suami saya bilang, kamu tuh yang jahat. Marah saya. Marah lah pokoknya. Nggak mau cerita kejadiannya. Sangat marah saya ya. Nah, karena dia begitu, jadi saya malas cerita. Ada apapun saya nggak mau cerita. Karena tiap kali cerita gue yang disalahin. Kamu sih begini, kamu sih begini. Capek. Sampai satu tempo kami nggak ada komunikasi. Saya berusaha bangun komunikasi lagi sama suami saya tuh takes a long time. Makanya saya bisa ngajar banyak tentang komunikasi dalam rumah tangga karena ngalamin sendiri gitu. Sebel punya suami yang bukannya udah lu denger aja, bawel lu gitu kan? Bener gak? Tapi sama, suami-suami juga capek kalau punya istri yang berantem melulu. Saya mau kasih tahu, mengalah bukan lemah.
Orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam tekanan. Kalau kita cari staff, pasti ada kriteria dia itu bisa ditekan, working under pressure. Orang yang gak bisa bertahan dalam tekanan, dimarahin sekali, pergi. Ditegur, minggat. Itu mah lemah. Makanya anak-anak itu bagus di training, dikasih tanggung jawab. Begitu dia tidak melakukan dengan baik, kita tegur keras. Kalau kita sayang sama anak kita harus tegur. Karena anak yang spoiled, manja, lembek, begitu dia masuk ke dunia yang sesungguhnya, the real world, dia gak akan tahan. Karena in fact kenyataannya, dunia is not so kind, the world is not so kind, they won't be so kind to you. Halo? Saya kerja waktu kuliah di sebuah fast food namanya Nando's Chicken. Saya kerja jadi kasir. Saya punya teman-teman orang dunia semua yang ngomongnya jorok terus. Mereka ngomong jorok terus. Dan satu kali mereka bully saya karena mereka tahu saya Kristen. Saya ngomongin bahasa jorok terus. You know, I work under pressure for 3 years. Tapi saya tahu bahwa itulah yang membuat kita kuat, kata firman Tuhan. Penderitaan itu membuat kita jadi punya daya tahan. Kita jadi tekun. Orang yang kuat bukanlah orang yang dikit-dikit, lu gak tahu gue siapa gitu. Kan, orang yang meskipun ditekan, dia bisa menguasai diri. Saya pernah cerita, waktu suami saya marah sama saya, pengen gue lawan tuh. Tapi, saya tahu kalau saya jawab, bertengkar. Meskipun saya tahu saya benar, saya gak bela diri, saya diam aja. Karena saya gak mau bertengkar. Kalau ada orang yang mau bertengkar sama saya malah flee, saya malah flight, saya gak mau fight. Kenapa? Buat saya useless, wasting time. Mengalah bukan lemah. Anda tahu dalam Filipi 2 ayat 5-9 yang cerita tentang bahwa kita harusnya menaruh pikiran seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba jadi sama dengan manusia. Itu Yesus tuh merendah dikatakan sampai mati di kayu salib. You know how powerful he is? Anda percaya nggak di atas kayu salib Yesus sanggup sekedar tiup aja 1 kali serdadu Romawi mati? Bisa nggak? Mendatangkan badai, mendatangkan api, bakar mereka semua. Bisa? If I was Jesus, that what I will do. Saya bakal bakar mereka semua dengan 1 tiupan angin. Shut, mati. Iya dong. Superwoman. Untung bukan saya gitu. You know, seorang Yesus yang begitu luar biasa, yang dengan air ludah dicampur tanah bisa jadi mata. Yesus yang bisa berjalan di atas air. Yesus yang 1 kali bilang, bangkitlah, orang lumpuh berjalan. Apa susahnya buat Yesus hajar semua serdadu Romawi itu? Waktu Petrus putusin telinga serdadu Romawi di Taman Getsemani dengan pedang, Yesus malah bilang, jangan, orang yang pakai pedang akan mati dengan pedang. Yesus tempelin balik kupingnya. Membuktikan Yesus sendiri avoid perbantahan. Yesus itu avoid having fight with people. Dia nggak membenarkan dirinya, tapi dia cerita kebenaran. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia diadili oleh para mahkamah orang Farisi dan sebagainya, dia jawab kebenaran. Tapi Yesus menyerahkan dirinya. Padahal dia kuat. Bicara soal apa? Kita meskipun mampu melawan orang, kita gak usah sok adu kuat. Jangan beradu tinggi. Hadapi orang yang tinggi hati dengan kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Anda akan dihormati orang kalau Anda tuh rendah hati. Justru orang kaya yang sombong itu diketawain orang. Orang akan langsung bilang gini, OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Tapi orang yang benar-benar kaya, saya lihat malah rendah hati tuh. Malah gak sombong tuh. Mau makan di kaki 5 tuh. Gue baru tahu sih. Tapi honestly, orang yang kaya biasanya yang benar-benar kaya nggak sok kaya.
Orang yang sedang-sedang yang sering sok kaya, bener gak? Yang gak kaya sama sekali, pura-pura kaya. Makanya kan sering ada tas Louis Vuitton palsu, Chanel palsu gitu kan. One day saya ketemu sama temen anak orang kaya yang bener-bener kaya. Dia bilang gini, Ci, gue sebel deh sama orang-orang yang suka beli tas branded palsu di Mangga 2. Dia bilang gitu. Saya diem. Gue juga punya dalam hati gue. Tapi gue gak beli, gue dibeliin mak gue gitu. Nah, dia bilang gini, mereka tuh kalau memang gak mampu, beli aja tas yang gak ada merek tapi bagus gitu loh. Yang lucu, dia bilang gitu. Ngapain gak ada duit, beli yang palsu. Orang juga tahu lu gak mampu beli itu, dia bilang gitu. Terus saya diem, saya merenung. Which is, I think is right. Bener. Kalau gak mampu gak usah beli. Kalau gak kaya jangan pura-pura kaya. Malah diketawain orang kan. Lu turun naik bajai lu pakai Hermes kan gak mungkin. Jadi saya langsung pulang itu. This is what I did. Saya bilang sama mama saya, Mama, kalau tidak mau beliin saya tas asli, jangan beliin tas palsu. Saya keluarin semua yang mama saya kasih palsu-palsu. Saya tanya, ini asli bukan? Ini asli bukan? Enggak. Gue singkirin. Kasih ke orang, siapa yang mau nih? Silakan. Ngosongin lemari semua. Gitu kan? Koko saya juga saya bilangin. Karena dia berdua yang suka beliin saya tas mahal. Saya bilang gini, mau sell gak apa-apa, tapi jangan beliin palsu. Karena really, kita gak perlu beradu tinggi sama orang. Diketawain kita. Kita ketemu orang yang sombong, yang ngomongnya tinggi gitu ya, udah merendah aja. You know, merendah itu bukan hina. Saya ambil prinsip gini, kalau kita dihina, merendah saja. Karena kalau kita sudah rendah, orang gak bisa injek kita lagi, kita udah rendah kok. Prinsipnya gitu. Firman Tuhan berkata, Matius 23:12, Yesus bilang gini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mazmur 138:6, ini keren. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu tinggi, tapi dia justru memandang orang yang hina. Justru kalau orang yang sombong itu Tuhan jauh. Dengar baik. Ada satu event dalam setahun itu yang saya nggak happy ya. Saya takut saudara saya nonton, jadi saya nggak ngomong ya. Event itu membuat kami harus berkumpul gitu ya. Harus ketemu sama keluarga besar. I always hate it. Why? Karena ketika ngumpul, itu momen mereka merendahkan saya. Menurut saya jadi hamba Tuhan itu terhormat. It's something that not everyone can have it. Panggilan kan? Dan menjadi hamba Tuhan adalah panggilan tertinggi. Karena saya jadi hambanya Tuhan, bos saya Tuhan. Gak ada yang lain, kasarnya gitu. Tapi setiap kali ngumpul sama keluarga besar, mami saya dihina. Satu kali mereka ngobrolin soal New Skin, ya, produk diet katanya. Harganya katanya mahal, 15 juta lebih satu paket. Lagi ngomong-ngomong begitu, ternyata Koko dan mama saya beli. Nah, langsung salah satu dari orang yang suka menghina saya ini ngomong gini, kalau Henny gak beli lah ya, kan gak bisa. Saya diam, saya cuma senyum. Iya, saya bilang. Iya, saya bilang gitu. Iya, saya gak beli. Oke. Terus satu kali lagi ketemu mama saya dibilangin gini, ya lu mah kasihan, mantunya pendeta gitu. Jadi selalu direndahin gitu. Saya sama Jojo selalu merendah. Tiap kali kami dihina, kami cuma senyum. It's okay. Even though banyak pendeta kaya, eventually kita enggak gitu. Gue juga gak tahu kenapa pendeta bisa kaya. Gue perlu belajar sama mereka. Tolong ngajarin saya dong. Kalau kita dimarahi atau ditegur orang, diomelin orang, ini kuncinya, merendah saja. Jangan bela diri, jangan jawab. Merendah saja. Jadilah orang yang mau ditegur, orang yang mau belajar. Amsal 13 ayat 18 bilang gini, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kalau kita pengen dihormati, mari rendah hati untuk mau ditegur. Jangan kalau orang tua negur, mama cerewet, papa sok tahu. Jangan kalau ditegur atasan, langsung jelek-jelekin atasan. Orang yang rendah hati,
itu mau ditegur. Hindari masalah. Jangan sampai kalau kita ketemu orang yang suka cari gara-gara sama kita malah nantang. Hindari orang-orang yang suka cari gara-gara. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, tapi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ada tipe-tipe orang yang memangnya sukanya berantem gitu. Kalau nggak berantem sama orang kayaknya mulutnya gatel gitu. Selalu cari gara-gara. Tapi firman Tuhan berkata, sebelum perbantahan mulai, undurlah. Orang yang bijaksana lihat ada masalah itu malah menghindar, bukan mendekat. Amsal 27:12 bilang gini, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kalau kita ketemu orang yang memang sukanya cari gara-gara, jangan dideketin. Orang yang suka bikin masalah, dia hobi berantem sama orang. Tapi firman Tuhan berkata bahwa attitude yang tidak terhormat adalah suka bertengkar. Hindari pembuat masalah, troublemaker. Karena orang yang suka bertengkar, kata firman Tuhan, itu suka kepada pelanggaran. Apalagi yang kita harus lakukan untuk menghindari pertengkaran? 2 Timotius 2:23-26 dikatakan gini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Yang paling bahaya nih gini, perempuan kalau udah ngumpul sama perempuan, yang di ngomongin 15 menit pertama masih apa kabar, setengah jam kemudian anak lu gimana, suami lu gimana, 45 menit kemudian pembahasan mulai kurang berkualitas, kita order makan aja ya. 1 jam kemudian udah mulai ngomongin si A, 1,5 jam kemudian mulai ngomongin si B, dan akhirnya ngomong yang gak penting-penting. Kenapa perempuan yang paling sering bertengkar? Menurut saya karena apa? Karena banyak bicara. Karena firman Tuhan berkata banyak bicara, banyak pelanggaran. Kalau kita gak mau bertengkar, jangan suka bahas yang gak penting, hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh, yang gak layak. Jadi kalau ada orang ngajak Anda ngomong hal-hal yang menurut Anda ini nih gak penting banget nih, ini ujung-ujungnya pasti berantem, udah cut. Makanya saya gak pernah bisa ngumpul sama mama-mama karena gak tahan dengerin obrolannya. Saya berdoa agar jemaat ICI kalau ngumpul ngomongannya berkualitas, ngomong yang penting-penting. Begitu kita ngomong yang gak penting, ya bu, kan ngabisin 10.000 kata. Saya mau kasih tahu, Anda senang bicara? Mari belajar konseling. Kenapa? Ketika kita konselingin orang, kita harus banyak ngomong. Atau Anda belajar jadi sales. Karena ketika Anda jualan, Anda harus banyak ngomong. Paling tidak 2 hal ini berguna. Kalau banyak ngomong yang keluar kosong semua buat apa? Orang akan langsung tahu isi kepala kita dari omongan kita. Kalau yang kita ngomong itu, hari ini lagi ngomongin cabai mahal, gak apa-apa. Besok ngomongin apa lagi, besok ngomongin apa lagi. Terus mulai ngomongin suami orang, mulai ngomongin, wah dia mah gak bisa beli tas branded ya. Saya dengar kesaksian dari ibu-ibu bagaimana yang satu sakit hati diomongin yang lain. Ada gereja juga yang pengerjanya ngomongin, kok saya gak dijadwal, pokoknya ngomong-ngomong yang gak penting. Saya sampai bilang, ya apa gak ada yang penting yang bisa diomongin. Intinya tuh gini, harus punya kesibukan yang berkualitas sehingga otak Anda tuh diisi dengan perkara-perkara yang penting gitu loh. Nganggur itu bahaya. Orang kalau udah nganggur nonton sinetron, alam bawah sadarnya dipenuhi dengan kata-kata, kamu siapa? Kamu pikir aku tidak tahu kamu siapa? Aku tahu, kamu selingkuh dengan suamiku. Sudahlah, apa yang kau katakan itu? Telenovela? Udah isinya itu doang. Saya kasih tahu, you wasting your time. Sarangyo, opa, apa-apa gitu. It's okay to watch Korean movie, but at the end kalau isi kepalamu cuma itu, Anda cuma main drama tiap hari sama suamimu. Opa, sarangyo. Gue bukan opa lu, dia bilang. Yuk, jadi perempuan juga harus mengupgrade diri. Mari baca buku, nonton yang berkualitas gitu loh. At least apa yang keluar dari mulut kita tuh gak sia-sia. Apalagi yang bikin orang bertengkar, iri hati.
Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jangan suka iri hati sama orang lain. Jangan suka banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Karena kemudian kita akan marah karena kita gak bisa punya apa yang mereka punya. Lalu kita akan mengeluh. Kita akan bertengkar suami kita. Makanya kamu tuh kerja lebih keras dong, supaya aku juga bisa seperti dia gitu. Kita mulai bandingin hidup kita dan kita mulai bertengkar. Dan jauhi juga orang-orang yang iri hati sama kita. Either orang iri hati sama kita atau kita iri hati sama orang, keduanya akan membuat kita sering bertengkar. Saya berdoa agar Anda bijaksana, jadi orang yang punya attitude yang terhormat, ya, noble attitude. Jangan suka bertengkar, malu. Firman Tuhan berkata seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Apakah Anda hamba Tuhan atau hamba setan? Kalau Anda hamba Tuhan, jangan suka bertengkar. Kalau ada orang cari gara-gara sama kita, selesaikan baik-baik. Satu kali orang mau marah sama kami karena supir saya nabrak mobilnya. Dia mulai bertengkar dengan supir kami. Lalu saya turun dan saya bilang, Pak, kerusakannya berapa? Biar kami perbaiki, kami ganti. Kak, saya bukan butuh uang. Mobilnya Mercy. Saya bukan butuh uang. Saya bingung, loh dia tadi bertengkar buat apa kalau bukan buat uang gitu kan? Ada aja nih orang. Saya pernah naik mobil diem baik-baik, ditabrak sama bajai. Berhenti di lampu merah, lagi berhenti, ditabrak. Ngantuk kali tukang bajainya. Saya turun gitu, no. Saya mikir gini, saya mau suruh ganti juga dia gak punya duit. Yang kedua, saya punya asuransi. Udah biar asuransi yang bayar gitu kan, yang beresin. Kita paling klaim bayar berapa ratus ribu, tapi gak perlu buang keringat, buang ludah, marahin orang gitu loh. Kalau Anda marah-marah, lalu Anda ketemu orang yang kenal Anda dan dia perhatiin Anda, ih jahat amat sama tukang bajai aja galak begitu, apa gak malu? Saya nasehatin suami saya di jalanan, kamu kalau diberhentiin polisi jawab yang baik. Suami saya kan galak, kenapa Pak? Gitu, bisa gitu. Saya bilang, Jo, jawab yang baik. You never know. Jangan-jangan tuh polisi jemaat loh. Iya. Loh, ini kan contoh ya. Kami hamba Tuhan harus hati-hati. Siapa tahu kayak tadi yang di restoran, yang saya klaim-klaim soal pizza itu. Coba saya aji mumpung saya gak mau bayar. Nama Tuhan gak dipermuliakan. Karena suka bertengkar, orang tuh gak jadi saksi. Yuk berhenti yuk. Siapa di sini suami-suami yang senang istrinya dinasehatin begini? Angkat tangan. Jadi istri yang jangan suka bertengkar. Amen. Jangan jadi suami yang suka bertengkar juga. Kakak adik juga jangan suka bertengkar. Mari jauhi perbantahan sebelum perbantahan mulai. Amen. Nanti kita ketemu lagi, saya akan bahas yang attitude berikutnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, biar kiranya setiap kami boleh belajar untuk menjauhi perbantahan, gak suka bertengkar. Kami mencintai kedamaian. Kalau orang mau ngajak kami berantem, kami justru mundur. Kami merendahkan diri kami dan kami menjaga perdamaian dengan semua orang. Tuhan berkati supaya anak-anakmu punya hikmat dalam menjalani hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.